Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal TPA prediksi UTUL UGM. Kita mulai dari nomor 11. Di nomor 11 ini kita disuruh mencari antonim atau lawan kata dari kata sekuler. Nah, kata sekuler ini punya arti duniawi atau kebendaan. Berarti lawan kata dari kata sekuler itu adalah yang C, keagamaan. Kalau yang A itu sinonimnya, persamaan katanya dari kata sekuler. Jadi jawabannya adalah yang C. Berikutnya nomor 12. Nomor 12 masih sama, antonim dari kata krusial. Krusial itu punya arti sesuatu yang genting atau gawat. Berarti antonim dari kata krusial itu adalah yang C, sepele. Nomor 13. Nomor 13 masih sama, antonim dari kata makar. Makar itu punya arti tipu muslihat atau licik. Berarti lawan kata dari kata makar itu adalah jujur, yang A. Nomor 14. Di nomor 14 ini masih sama, antonim dari kata elektik. Elektik. Nah, elektik itu punya arti suka pilih-pilih. Kalau dari artinya ini berarti bisa kita cari antonimnya. Berarti antonim dari elektik itu adalah yang B, tidak pilih-pilih. Oke, sekarang nomor 15. Di nomor 15 ini kita disuruh mencari kata yang pas untuk mengisi titik-titik. Di mana di ruas kiri sama dengan dan di ruas kanan sama dengan ini harus punya arti yang sama, hubungannya harus sama. Kita lihat di sini ada kata kayu dan pisau. Oke, kayu itu adalah benda, pisau juga benda, di mana pisau ini fungsinya untuk memotong. Berarti di sebelah kiri sama dengan yang titik-titik ini kita harus mencari sesuatu yang bisa untuk memotong kata selanjutnya, yaitu kata kayu. Begitu pula sebaliknya, dari sebelah kanan sama dengan kan ada kata pisau. Pisau itu untuk memotong. Nah, kita harus mencari kata yang pas hubungannya seperti kayu. Berarti pisau itu untuk memotong titik-titik. Untuk memotong apa gitu kan. Kita lihat pilihannya. A. Apakah ranting untuk memotong kayu? Salah ya. Kemudian yang B, paku, kayu, kemudian pisau tajam. Ini juga kurang pas, soalnya tadi kita harus mencari sesuatu yang untuk memotong benda seperti kayu. Begitupun pisau, pisau untuk memotong benda titik-titik gitu. Berarti yang B kurang pas. Yang C juga kurang pas, soalnya papan apakah untuk memotong kayu? Kan enggak ya. Kemudian yang D itu gergaji. Oke, gergaji untuk memotong kayu. Benar. Kemudian ada kata sayur, pisau untuk memotong sayur. Benar banget. Yang D ini yang paling benar hubungannya antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi ini gergaji untuk memotong kayu dan pisau itu untuk memotong sayur. Berarti jawabannya adalah yang D. Nomor 16. Di nomor 16 ini kita disuruh mencari kata yang pas untuk mengisi titik-titik.
Nah, di sini ada satu pasang kata di ruas kiri sama dengan dan di ruas kanan sama dengan, di mana di ruas kiri sama dengan itu harus sama hubungannya seperti yang ada di ruas kanan sama dengan. Oke, ada kata mobil dan kusir. Kita tahu mobil itu adalah kendaraan dan kusir ini adalah pengendara dari delman. Berarti hubungannya ini adalah nama pengendara dari suatu kendaraan. Berarti di sebelah kiri titik-titiknya ini kita harus mengisinya dengan nama pengendara dari mobil. Sedangkan di sebelah kanan ini kita harus mengisi dengan nama kendaraan yang dikendarai oleh kusir. Oke, di sini udah ada. Tadi aku udah nulis kusir itu mengendarai delman. Berarti kita harus mencari pengendara mobil. Pengendara mobil itu disebut dengan supir. Jadi jawabannya adalah yang B, sopir dan delman. Berikutnya nomor 17. Di nomor 17. Berikutnya nomor 17. Di nomor 17 ini masih sama seperti di nomor 16. Kita disuruh mencari kata yang pas untuk mengisi titik-titiknya. Oke, di sini ada kata bandar udara dan bus. Nah, bandar udara itu kan bandar udara itu adalah tempat untuk pemberangkatan atau pemberhentian pesawat ya. Atau pemberhentian dari pesawat. Sedangkan bus ini adalah nama dari kendaraan. Oke, berarti titik-titik ini pasti isinya adalah pesawat. Dan titik-titik di sebelah sini harus kita isi dengan nama tempat untuk pemberhentian dan pemberangkatan dari bus, yaitu ya, benar sekali, terminal. Berarti jawabannya adalah yang E. Pesawat itu akan berhenti atau diberangkatkan dari bandar udara dan bus itu akan berhenti dan diberangkatkan dari terminal. Jawabannya adalah yang E. Berikutnya nomor 18. Di nomor 18 masih sama seperti nomor 17 tadi. Kita harus mencari kata yang pas untuk mengisi titik-titiknya. Oke, di nomor 18 ini ada kata oven, kemudian ada kata foto. Nah, kalau kita lihat hubungannya, oven itu kan alat untuk membuat roti. Oke, oven itu adalah alat untuk membuat roti. Berarti titik-titik ini kita bisa isi dengan roti, dan untuk titik-titik yang ini kita harus mencari suatu alat yang bisa menghasilkan foto. Jawabannya adalah kamera. Berarti hubungannya seperti ini. Oven itu dibuat untuk oven itu adalah alat untuk membuat roti. Sedangkan kamera itu adalah alat untuk menghasilkan foto. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 19. Nomor 19 kita harus mencari kata yang tepat untuk mengisi titik-titiknya. Di sini ada kata jala dan dokter. Oke, jala itu kan alat untuk menangkap ikan. Yang digunakan oleh nelayan. Nah, di sini jala itu kan suatu alat ya.
Berarti titik-titik di sebelah sini itu harus diisi dengan kata alat juga. Kemudian dokter. Dokter itu kan suatu profesi. Berarti titik-titik di sini itu harus diisi dengan kata profesi. Oke, jala tadi kan alat yang digunakan untuk menangkap ikan oleh nelayan. Berarti titik-titik ini jawabannya adalah nelayan. Kemudian titik-titik yang sebelah sini itu apa alat yang digunakan oleh dokter untuk memeriksa pasien gitu. Berarti jawabannya adalah yang E, stetoskop. Jawabannya yang E. Berikutnya nomor 20. Nomor 20 di sini masih sama, kita harus mencari kata yang pas untuk mengisi titik-titiknya. Di sini ada kata hijau dan laut. Oke, kita harus mencari hubungannya terlebih dahulu nih. Hijau itu kan suatu warna ya. Kemudian laut itu adalah karakteristik atau sifat dari sesuatu. Aduh, salah. Oke, nomor 20. Nomor 20 masih sama, kita disuruh mencari kata yang pas untuk mengisi titik-titik ini. Di sini ada kata hijau dan laut. Oke, hijau ini kan warna. Laut ini adalah suatu tempat gitu. Kita lihat pilihannya. Yang A itu lumut dan ikan. Oke. Kira-kira kita bisa membuat hubungan apa ya antara hijau, lumut, ikan, dan laut? Apakah nanti artinya akan sama di ruas kiri dan ruas kanan? Kita coba. Hijau dan lumut. Lumut itu warnanya hijau. Kemudian laut itu ada ikannya. Oke, kayaknya untuk hubungannya nggak sama ya antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Berarti untuk yang A ini jawabannya kurang tepat. Kemudian yang B, klorofil dan ombak. Warna hijau itu bisa dihasilkan karena adanya klorofil. Oke, ombak itu dihasilkan karena adanya laut, atau ombak itu hubungannya nggak sama ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Berarti untuk yang B jawabannya kurang tepat juga. Kemudian yang C, rumput itu warnanya hijau dan laut itu kira-kira apa nih hubungannya antara pantai laut? Apakah sama hubungannya dengan hijau dan rumput? Kayaknya kurang tepat juga. Untuk yang C ini jawabannya juga kurang tepat. Kemudian yang D, hijau sama daun, laut sama asin. Asin sama laut. Oke, kalau kita lihat daun itu identik dengan warna hijau. Warna hijau. Kemudian asin. Laut itu kan juga asin ya. Laut itu identik dengan asin. Atau asin itu identik dengan laut. Kalau misal kita isikan ke sini hijau dan daun, kemudian asin dan laut. Hijau itu identik dengan warna dari daun. Kemudian asin itu identik dengan rasa dari laut. Oke, untuk yang D ini hubungannya sama di ruas kiri dan ruas kanan. Jadi untuk nomor 20 ini jawabannya adalah yang D. Hijau daun, asin laut. Sekian pembahasan TPA untuk prediksi UTUL UGM kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.